Oke, kita lanjutkan kuliah kita untuk gas dehydration plant, tapi menggunakan proses yang lain ya. Yang sudah kita jelaskan yang lalu adalah menggunakan metode absorpsi, menggunakan solvent cair ya. Kalau sekarang adalah prosesnya adsorpsi, jadi menggunakan penyerapnya itu adalah bahan padat ya. Nah, maka namanya adsorpsi. Ada dua jenis adsorpsi ini, sebenarnya ada physical adsorption dan ada chemisorption ya. Nah, untuk physical absorption di sini yang penting adalah yang harus diperhatikan ikatan yang terbentuk antara zat yang mau diadsorb, dalam hal ini adalah air, dan zat padat yang sebagai adsorbennya. Ini usahakan yang mempunyai afinitas yang baik ya, karena ikatan antara air yang molekul air yang mau diabsorb dan adsorben itu bukan kimia ya, tapi hanya fisikal aja, physical bonding. Dalam hal ini adalah gaya-gaya van der Waals yang terbentuk ya. Maka gaya-gaya yang sifatnya menarik ataupun menolak dari antara air dan padatan adsorben tersebut, ini perlu diperhatikan sifat-sifatnya ya. Usahakan padatan atau adsorben yang bisa mengambil yang punya sifat menarik air tapi tidak menarik yang lain. Nah, ini yang penting. Berikutnya yang kedua adalah chemisorption ya. Kalau di sini chemisorption berarti antara adsorbennya dengan air yang air yang terkandung dalam gas yang mau diserap itu harus mempunyai ikatan kimia yang kuat. Kalau chemisorption berarti harus ada ikatan kimia yang kuat, misalnya kovalen ya. Jadi bukan hanya gaya fisika, misalnya gaya van der Waals saja. Nah, kita mulai dari yang physical adsorption ya. Nah, konsentrasi adsorbat biasanya adalah rendah ya. Makanya sebenarnya kalau yang menggunakan metode adsorpsi ini tidak cocok untuk gas-gas yang mengandung air yang cukup tinggi. Ini tidak cocok ya. Namun demikian, physical adsorption ini punya keunggulan bisa mengambil airnya sampai konsentrasi yang kecil ya, karena prinsipnya keseimbangan ya. Kemudian proses adsorpsi ini biasanya menggunakan padatan, namanya adsorben ya. Nah, surface areanya harus cukup besar ya, supaya ada kontak yang efektif antara gas ya yang mau diproses dengan adsorbennya. Maka ini ukuran partikel dari adsorben menjadi sangat penting. Yang paling penting lagi adalah luas permukaan kontaknya ya. Kemudian yang molecular sieve ya, ada contoh yang lain, misalnya salah satunya molecular sieve ya. Molecular sieve itu salah satu contoh adsorben yang mempunyai partikel berbahan jenisnya itu zeolit ya. Nah, ini biasanya kecil-kecil atau mungkin ada yang sampai serbuk. Jadi masalah ukuran partikel ini harus disesuaikan dengan ukuran dari kontaktornya ya, vesselnya gitu ya. Nah, ini harus dicari yang efektif yang pada ukuran berapa. Juga tidak boleh pressure dropnya terlalu tinggi juga gitu. Nah, adsorben yang lain adalah silika gel dan alumina ya. Kalau silika gel kita sudah sering di lab kita ya. Yang desikator itu kan menggunakan silika gel. Jadi dia mengambil air namun hanya secara natural, secara keseimbangan saja. Ini sama sih cara bekerjanya antara molecular sieve, silika gel, dan alumina. Maka pore opening dari adsorben tersebut sangat penting ya untuk menjamin luas permukaan kontak yang lebih besar ya. Nah, rata-rata pore openingnya itu kalau molecular sieve adalah 4 angstrom ya, sampai 100 angstrom. Ini yang kemudian
sifat dari adsorbat yang penting, hubungannya antara molekul air dengan adsorbennya itu adalah polarity dan size ya. Masalah polarity, jadi melibatkan afinitas dan seterusnya ya. Nah, untuk adsorben yang nonpolar ya, maka ini berbeda ya. Untuk adsorben yang bersifat nonpolar ya. Maka masalah polarity, masalah afinitas, masalah ukuran ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk pemilihan adsorben ya. Oke. Sebagai contoh adsorben nonpolar ya. Air ya, air itu akan lebih kuat teradsorb ya, akan lebih kuat teradsorb ya di dalam senyawa yang bersifat polar ya daripada non-polar ya. Maka usahakan polarity dari adsorben, kalau yang diambil itu adalah air, maka yang bersifat lebih polar ya. Gitu. Kemudian metan is displaced ya, kalau displaced by the weakly polar acid. Jadi kalau metan maka itu tidak di displaced, berarti kan tidak diserap itu ya. Oke. Ini adalah kurva-kurva keseimbangannya. Jadi kalau prinsip dari adsorpsi ini betul-betul keseimbangan ya, keseimbangan antara kandungan air di dalam gasnya dengan padatan yang dilewatinya. Jadi betul-betul keseimbangan. Ini agak berbeda sedikit dari solvent, walaupun yang solvent cair tadi ya, atau yang kita jelaskan yang lalu itu juga sebenarnya keseimbangan juga gitu kan. Tapi kalau yang ini agak berbeda sedikit ya. Makanya padatannya di sini kan tidak bergerak ya. Kalau solvent kan dia mengalir, jadi selalu dapat yang fresh. Tapi kalau yang ini modelnya seperti semi batch ya, maka tidak cocok ya untuk memproses gas-gas yang kandungan airnya terlalu besar, karena ada batasan tentang tumpukan layer molekul air di permukaan padatannya. Syarat-syarat desikan padat untuk dehidrasi gas ya, harus mempunyai kapasitas adsorpsi yang tinggi pada keseimbangan. Jadi prinsipnya adalah betul-betul keseimbangan. Kemudian mempunyai selektivitas tinggi, jadi bisa dia itu terikat kuat dengan air, tapi tidak mengikat kuat terhadap metan. Seharusnya begitu. Kemudian mudah diregenerasi, ya, walaupun sistem regenerasinya nanti berbeda ini dengan yang solvent cair kemarin. Pressure drop-nya rendah, maka ukuran partikel nanti menjadi utama. Jadi ukuran partikel itu harus dioptimasi. Seberapa ukuran partikelnya yang pressure drop-nya tidak terlalu rendah, tapi juga efektif. Kalau partikel terlalu besar kan tidak efektif kontaknya juga gitu. Mempunyai sifat mekanik yang baik, jadi tidak mudah remuk, tidak mudah pecah gitu ya. Murah, tidak korosif, tidak beracun dan sebagainya. Ini adalah beberapa persyaratan desikan padat yang bisa kita gunakan untuk menyerap air. Yang paling sering kita pakai ya, ada 3 ya. Ada silika gel, ada alumina, ada molecular sieve ya. Nah, silika gel ini paling banyak digunakan apabila konsentrasi uap air dalam gas umpan cukup tinggi. Ya, jadi tapi tidak terlalu tinggi sekali ya. Kalau tinggi sekali maka seharusnya kita menggunakan proses hybrid namanya. Jadi diproses dulu menggunakan solvent cair atau absorpsi, baru disempurnakan dengan menggunakan adsorben padat ini ya. Itu namanya proses hybrid. Itu kalau kita mau memproses gas yang kandungan airnya tinggi tapi ingin jadi rendah sekali itu kan. Nah, maka ini untuk silika gel bisa digunakan apabila konsentrasi uap air cukup tinggi ya, di atas 1% mol ya. Dan kandungan air dalam gas hasil dehidrasi diinginkan tidak terlalu rendah ya. Kemudian alumina ya. Alumina ini bersifat sangat polar ya, dan akan mengikat air
dan gas asam dengan kuat. Tadi udah kita bahas di slide sebelumnya bahwa adsorben itu yang bersifat polar itu akan mengikat dengan air cukup kuat begitu ya. Maka sebagai contoh untuk yang ini adalah alumina. Alumina digunakan bila kandungan air dalam gas umpan tidak terlalu tinggi. Ya. Dan tidak diperlukan kandungan air yang terlalu rendah dalam gas produk. Berarti kan alumina itu apa ya? Dengan silika gel tadi, kalau silika gel tadi kan bisa umpan yang cukup tinggi. Tapi kalau alumina, gas umpan tidak terlalu tinggi kandungan airnya ya. Tapi juga target tidak boleh yang terlalu rendah juga gitu kan. Nah, ini sama kan dengan silika gel. Nah, kita lihat yang molecular shift ya. Jika gas yang didehidrasi akan diproses lebih lanjut dalam unit kriogenik. Berarti kesimpulannya kalau seperti ini, air harus betul-betul kecil sekali kandungannya di dalam gas itu. Maka satu-satunya adsorben yang cocok untuk ini adalah molecular shift. Nah, berarti kalau silika gel dan alumina tadi, kandungan air dalam produk tidak terlalu rendah. Ya, berarti kan tidak bisa sampai kecil sekali. Tapi kalau yang molecular shift itu bisa kecil sekali. Maka kalau tadi kita mempunyai gas yang kandungannya tinggi dan produk yang rendah sekali airnya, berarti harus hybrid kombinasi antara TEG dan molecular shift. Nah, sebagai contoh seperti itu. Nah, yang paling sering digunakan adalah molecular shift yang ukurannya 4 angstrom ya. Kemudian mekanisme adsorpsi ya menggunakan biasanya seperti ini prosesnya ya. Ini adalah zona-zonanya ya. Saya perlihatkan dulu prosesnya ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan proses adsorpsi itu, ada 2 tangki misalnya ya. Ini semuanya isinya adsorben semua ya. Maka model regenerasinya bukan seperti yang absorpsi itu. Ada bagian kiri kontaktor, bagian kanan regenator, bukan seperti itu. Tapi tergantung kita men-switching aliran gas dan aliran regenerasinya. Jadi kalau misalnya di sini beroperasi adsorpsi, di sini ya, yang sini ditutup berarti. Ditutup, di sini beroperasinya adalah regenerasi. Kalau nanti di sini udah jenuh, maka diubah lagi. Di sini adalah adsorpsi, yang sebelah kiri regenerasi. Begitu seterusnya. Jadi sistem regenerasinya berbeda ya. Jadi ada orang yang menyebut namanya pressure swing adsorption ya, atau PSA ya. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adsorpsi ya. Ini juga konsentrasi atau tekanan parsel airnya, beban airnya. Tadi sudah disampaikan bahwa adsorpsi itu beban air tidak boleh terlalu tinggi juga. Jadi kalau terlalu tinggi maka harus kombinasi tadi. Kemudian ukuran molekul adsorbat ya. Ukuran molekul dan polarity dari adsorbat itu menjadi pertimbangan dalam pemilihan adsorben ya. Nah, ini. Kemudian keuntungannya ya menggunakan adsorpsi ini cukup menggunakan 2 tadi tangki ya, tangki adsorpsi, satu beroperasi adsorpsi, satu beroperasi regenerasi. Jadi dibolak-balik seperti itu. Cuma kelemahannya adalah limited capacity. Ya, jadi kalau gasnya besar ya tidak praktis kecuali paralel begitu ya. Nah, adsorpsi ini sangat efektif untuk dehidrasi dari gas alam, khususnya yang ukuran kandungan airnya sangat kecil, itu efektif menggunakan sistem adsorpsi ini. Nah, kenapa juga cocok untuk yang dehidrasi natural gas? Karena juga air itu sangat kuat teradsorb ya, karena masalah polarity tadi ya. Kemudian ini kalau kita bandingkan sifat-sifat dari ketiga solvent tadi ya, ada silika gel, alumina, dan molecular shift. Tadi sudah kita bandingkan sedikit tentang propertiesnya ya, terkait dengan kemampuannya dan seterusnya ya. Nah, suhu regenerasinya ini juga ada di sini ya. Surface areanya, kalau surface area kan relatif
sama antara molekular shift dan silika gel, kecuali yang activated alumina ini agak berbeda gitu. Nah, dew point-nya yang paling minim, yang bisa sangat rendah sekali kandungan airnya itu yang molekular shift tadi yang bagus ya. Sementara silika gel dan activated alumina itu tidak terlalu rendah produknya ya. Nah, maka kita tinggal pilih mana lah yang mau kita pakai ya. Kita lihat perbandingan kandungan air minimumnya di sini 5-10 ppm volume, ini 10-20, sementara yang molekular shift bisa sampai 0,1. Jadi ini kan paling, maka kalau tadi ingin hybrid ya, barangkali TEG dikombin dengan molekular shift itu bagus ya. Baik, ini skema lainnya. Yang ketiga adalah desikan ya. Proses desikan ini menggunakan zat adsorbennya itu CaCl2 ya. Ini sebagai desikannya. Ini juga ada kapasitasnya ya. Tapi ini jarang dipakai ya. Yang sering dipakai itu yang tadi adsorpsi dan absorpsi ya. Prinsipnya seperti ini. Mungkin prosesnya adalah semi batch ini ya. Prosesnya semi batch. Nah, yang terakhir adalah proses membran ya. Nah, kita tahu bahwa membran sudah terkenal ya untuk memproses. Yang paling terkenal adalah reverse osmosis misalnya gitu ya. Nah, ternyata gas juga bisa untuk pemisahan gas. Termasuk ini pengambilan air. Berarti kan tinggal mengkondisikan material membran itu yang bisa menarik air begitu. Ya, ini. Nah, di sini dikatakan bahwa membran itu jika digunakan untuk natural gas dehydration adalah secara ekonomi oke, visible ya, ketika dehidrasi itu dikombinasikan dengan pengambilan gas asam. Jadi dehydration dikombinasikan dengan gas treating ya, acid gas treating, itu sepertinya ini lebih ekonomis gitu. Nah, ini bisa memproses ya tekanan 700 sampai 1000 PSIG. Kita tahu bahwa membran itu kan karakteristiknya untuk memproses dia perlu tekanan yang tinggi. Maka gasnya udah tekanan tinggi, maka ini sebenarnya cocok juga gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di bagian komen di blog saya. Terima kasih.